Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan di pagi hari ini. Kami akan mengawali setiap kegiatan kami hari ini dengan menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan mendengarkan sebagian firman Tuhan untuk pegangan hidup kami, agar kami terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami untuk memahami firman Tuhan ini, agar kami bisa melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya ke-14. Bunyinya demikian. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Aku mau, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala orang tua mengajarkan anak-anaknya dengan cara menceritakan kembali perjalanan kehidupan kakek dan nenek mereka yang dahulu. Mereka menceritakan bagaimana kakek dan nenek mereka berjuang hidup, bagaimana mereka melewati masa-masa yang sulit, dan bagaimana mereka mengalami melihat pertolongan Tuhan yang besar. Demikian juga dengan Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Rasul Paulus menceritakan kepada jemaat Korintus tentang nenek moyang mereka, yaitu orang Israel. Bagaimana mereka melewati perjalanan hidup mereka menuju tanah Kanaan. Memang sekalipun jemaat Korintus secara biologis mereka tidak termasuk keturunan orang Israel, karena kebanyakan dari mereka itu adalah non-Yahudi. Tetapi secara rohani mereka sama-sama disebut sebagai umat Tuhan, umat Allah. Dan orang Israel secara rohani adalah nenek moyang mereka. Sebagai umat Allah bukan tentang kelahiran, bukan tentang etnis atau suku tertentu, melainkan berbicara tentang pilihan dan panggilan Allah. Siapapun akan menjadi umat Allah sesuai dengan panggilannya masing-masing. Paulus menceritakan bahwa nenek moyang mereka, yaitu orang Israel, telah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mereka di bawah pimpinan ilahi. Mereka semua berada di bawah perlindungan awan yang suatu waktu menerangi jalan mereka, menyembunyikan mereka dari kejaran musuh, dan melindungi mereka dari terik matahari saat berjalan di padang gurun. Mereka juga semua telah melintasi laut Taberau, di mana laut bagi mereka adalah jalan raya. Tetapi bagi orang Mesir,
Laut adalah sebuah kuburan di mana di situ mereka semuanya mati. Mereka diberikan makanan dan minuman yang sama, yaitu Yesus Kristus. Mana adalah roti dari surga yang melambangkan Kristus. Batu kara yang mengeluarkan air saat mereka di padang gurun juga melambangkan Kristus. Jadi mereka menikmati berkat rohani yang sama, yaitu Yesus Kristus. Melihat sejarah bangsa Israel, sebagian besar dari mereka mengalami kegagalan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Sebab mereka tidak setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Di tengah perjalanan mereka menyembah berhala, melakukan dosa-dosa yang menjijikan seperti percabulan, dan bersungut-sungut atas permasalahan, atas segala persoalan yang mereka alami saat itu. Seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka, dan seakan-akan menyalahkan Tuhan kenapa Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah peringatan bagi kita yang sudah ada di dalam Tuhan. Kita harus setia sampai akhir hidup kita. Janganlah kita menggantikan hal-hal yang kekal dengan hal-hal yang fana di dalam hati kita. Janganlah kita jatuh dalam penyembahan berhala, di mana kita mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Harta bisa menjadi berhala, keluarga bisa menjadi berhala jika kita melupakan Tuhan. Pekerjaan bisa menjadi berhala jika itu adalah prioritas hidup kita. Intinya adalah segala sesuatu yang diprioritaskan dan menggantikan hal lain selain Tuhan dalam hati kita adalah penyembahan berhala. Saudara, janganlah kita hidup di dalam dosa. Mari kita jauhi dosa-dosa itu, termasuk dosa-dosa pergumulan kita saat ini. Mungkin ada dosa yang sekarang mengikat kita, mengikat saudara. Minta Tuhan menolong saudara untuk terlepas dari itu. Janganlah kita menikmati dosa-dosa itu seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi berjuanglah untuk terlepas dari sana, agar kita tetap berdiri tegap sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus. Mungkin juga kita akan mengalami persoalan-persoalan dalam hidup ini, seperti persoalan keluarga, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan pasangan hidup, persoalan pelayanan, persoalan relasi satu sama lain, dan lain sebagainya. Kita pasti akan mengalami persoalan-persoalan dalam hidup ini. Janganlah kita bersungut-sungut dalam menghadapinya dan seakan-akan menyalahkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan atas peristiwa itu. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita lebih dekat dengan Dia. Firman Tuhan berkata di ayatnya 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jika Tuhan memberikan kita pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, Dia pun memberikan kita berkat dan karunia-Nya sesuai dengan kesanggupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang setia, percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.